ketika kita menjalani kehidupan bergereja, kita kadang-kadang juga suka jadi miss. Gereja itu harusnya seperti apa? Identitas kita sebagai orang Kristen itu seperti apa? Identitas kita sebagai gereja itu seperti apa? Mungkin kita dalam kondisi yang sama, bergereja tetapi kehilangan identitas sebagai gereja yang sejati. Sama-sama ya, kita baca bagian ini. 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, surat ini tentunya ditujukan terutama kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Karena kita tahu sama-sama, kalau orang Kristen non-Yahudi, kira-kira dulu hidupnya kayak gimana? Dia dulu nyembah berhala ini, dia dulu nyembah Dewi Artemis seperti ini, kehidupannya kayak gimana begitu ya. Kalau orang Kristen Yahudi, kemungkinan besar cara hidupnya udah mulai mirip begitu ya. Karena mereka hidup di dalam cara hidup perjanjian lama yang cukup akrab, yang cukup sesuai dengan apa yang memang seorang Kristen itu harus hidupi. Tapi kalau yang orang Kristen non-Yahudi, yang dulunya adalah orang kafir, orang Yunani, orang Romawi, orang yang lain, itu cara hidupnya jauh berbeda dengan bagaimana cara orang Yahudi hidup. Sehingga mereka perlu disadarkan kembali identitas mereka itu seperti apa di dalam Kristus. Apa yang harus mereka kerjakan juga sebagai orang Kristen di dalam gereja. Nah, saya percaya kita sebagai gereja juga perlu mengulang ya. Perlu mengingat kembali identitas kita yang baru di dalam Kristus. Identitas kita di dalam Kristus. Apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita dan apa respon yang seharusnya kita jalankan. Di tengah hiruk pikuk bergereja, masalah-masalah yang ada, pertentangan yang ada, sampai kita mungkin jadi lupa ya. Gereja itu kayak apa? Gereja itu seharusnya kayak apa? Identitas orang Kristen itu kayak apa? Mungkin itu kita jadi lupa. Bukankah kita boleh lihat di surat Wahyu nanti ada surat kepada 7 jemaat. Jemaat yang pertama yang dibahas adalah jemaat yang Efesus. Efesus itu jemaat yang seperti apa? Jemaat yang demikian bagus menurut Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah orang yang pengertian doktrinnya sangat solid, bahkan sampai pengajar palsu mengajar di sana ketahuan pengajarannya salah sampai bisa diusir begitu ya, bisa dihilangkan dari jemaat itu. Yang kedua, jemaatnya juga sangat tekun di dalam penderitaan. Mau ada penderitaan tetap setia mengikut Tuhan begitu ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada jemaat Efesus, memberikan teguran. Kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama ketika kita menjalani kehidupan bergereja, kita kadang-kadang juga suka jadi miss. Gereja itu harusnya seperti apa? Identitas kita sebagai orang Kristen itu seperti apa? Identitas kita sebagai gereja itu seperti apa? Mungkin kita dalam kondisi yang sama, bergereja tetapi kehilangan identitas sebagai gereja yang sejati. Nah, dari sini kita coba ingat sama-sama, bergereja itu kayak apa? Gereja itu apa? Identitas kita itu apa? Apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di tengah kita dan apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk gereja hidupi di dalam kehidupan di tengah dunia ini. Nah, untuk itu kita akan coba belajar sama-sama saya ambil dari John Stott, dia membagi menjadi 4 pembahasannya. Yang pertama adalah kehidupan baru yang Allah telah berikan kepada kita di dalam Kristus. Kehidupan baru yang Allah telah berikan kepada kita di dalam Kristus. Mari sama-sama kita coba baca satu bagian firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai yang ke-10. Nah, kita coba ikut sama-sama, kira-kira nanti dari situ kita tahu, oh gereja itu seperti ini loh ya, dan saya harus hidup seperti apa. Oke? Nah, saya bacakan untuk kita bersama, Efesus 1 ayat 3 sampai yang ke-10. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, di sini kita boleh lihat sama-sama bahwa setiap orang percaya pada waktu itu, dan juga kita di zaman sekarang adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita mendapatkan kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan kita yang sebelumnya. Dalam bagian ini kita bisa lihat di ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ketika kita percaya Kristus, kita mendapatkan segala macam berkat rohani di dalam sorga. Nah, berkat-berkat rohaninya apa? Wah, ini segudang berkat rohaninya. Coba kita lihat sama-sama. Apa aja berkat rohaninya? Yang pertama, ia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berkat rohani yang lain untuk menjadi anak-anaknya. Sekarang kita bisa diadopsi menjadi bagian dari umat Tuhan. Dulu orang Yahudi jauh, nggak ada berbagian menjadi umat Allah. Sekarang di dalam Kristus mereka boleh berbagian menjadi anak-anaknya. Selanjutnya berkat rohani apa lagi yang kita peroleh? Penebusan, yaitu pengampunan dosa. Itu pun juga kita peroleh di dalam Kristus. Dan bahkan berkat yang masih belum kita peroleh, masih sudah disediakan Allah bagi kita. Berkat di masa depan, di mana Tuhan Yesus akan mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi nanti ketika Kristus datang kedua kali, ada persatuan antara yang di sorga dan yang di bumi. Dan kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, kita berbagian di dalam itu semua. Nah, dari sini kita bisa lihat, orang Kristen adalah orang yang terberkati atau enggak? Orang yang sangat terberkati begitu ya. Masih banyak sekali hal-hal yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan di masa lalu sebelum kita diciptakan udah ada berkat yang disiapkan untuk kita ya. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu sudah Tuhan siapkan untuk kita. Dan sudah kita nikmati sekarang. Kita diangkat menjadi anak Allah. Itu yang berkat yang bisa kita nikmati sekarang. Dan bahkan berkat di masa yang akan datang juga Tuhan sudah sediakan untuk kita. Dari bagian ini kita boleh renungkan sama-sama. Kita sebagai orang Kristen adalah orang yang sangat terberkati begitu ya. Dan kalau orang yang sangat terberkati, kira-kira banyak komplainan enggak begitu ya? Banyak komplainan atau enggak? Di tengah Covid mungkin kita lihat kita adalah orang yang cukup sial begitu ya. Hidup di zaman sekarang, apalagi mungkin anak-anak, waduh nasibnya kurang bagus begitu ya. Hanya di zaman sekarang aja bisa dari SMP tiba-tiba langsung loncat ke SMA gitu ya, tanpa pernah masuk ke sekolah satu kali pun begitu. Nah, satu kondisi yang kayaknya kita penuh dengan tidak terberkati, kondisi yang sangat susah, baik usaha, baik juga kesehatan, baik juga segala macam begitu. Saya percaya juga jemaat di sini juga susah ya, mau kumpul, mau apa juga susah, mau ngopi-ngopi gimana ya dalam kondisi seperti ini. Nah, kondisi yang sangat tidak terberkati. Tapi kita boleh kembali dari bagian ini bahwa kondisi yang kita alami sekarang jangan mendefinisikan kehidupan kita. Kita harusnya mendefinisikan diri kita sebagai gereja, diri kita di dalam kehidupan ini sesurut dengan apa yang Alkitab sampaikan kepada kita. Di tengah kondisi yang berat seperti ini sekarang, kita boleh sadar bahwa Tuhan itu ternyata sangat memberkati kita. Dan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, orang yang percaya pada Kristus adalah orang yang sangat terberkati. Baik berkat di masa lalu sudah Tuhan berikan kepada kita. Di masa sekarang dan juga di masa depan Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin dari situ kita agak kurang percaya ya. Masa sih benar-benar Tuhan itu kasih berkat kepada kita sedemikian. Tuhan itu sebegitu niat memberkati kita. Nah, kita coba lihat di ayat yang ke-11 sampai 14 sekarang ya. Nah, kalau kita ragu, ternyata ada yang sudah Tuhan janjikan sebagai materai. Kita coba lihat ya, Efesus 1 ayat 11 sampai yang ke-14. Saya bacakan untuk kita bersama. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah,
Bapa melalui Kristus juga memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah apa? Penjamin bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan, berkat-berkat itu semua akan kita peroleh nggak pada ujungnya? Akan diperoleh begitu ya. Ini udah dimeterai nih. Jadi pasti asli, pasti benar, pasti terjadi begitu ya. Dan itu Roh Kudus fungsinya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya dalam pengertian yang sederhana ini kita boleh semakin yakin akan berkat yang akan Tuhan berikan, baik di masa lalu, di masa sekarang, ataupun bahkan sampai di masa depan. Karena Roh Kudus sendiri sudah diberikan kepada kita sebagai jaminannya. Itu yang kita boleh lihat sama-sama. Dan dari sini Rasul Paulus melanjutkan dengan satu pujian yang besar kepada Allah. Karena Rasul Paulus sangat menyadari, wah ini berkatnya luar biasa besar. Bagaimana saya yang dulu bukan orang percaya Tuhan, orang kafir, sekarang saya bisa masuk ke dalam bagian dari umat Tuhan. Di dalam situ saya bisa juga menjadi anak Tuhan bahkan. Di situ saya bahkan bisa mendapatkan pengampunan dosa. Di situ saya bisa mendapatkan penebusan. Dan bahkan saya masih dijanjikan berkat-berkat yang ada kemudian ketika Kristus datang yang kedua kali. Wah, berkat yang luar biasa besar. Dan itu yang Rasul Paulus inginkan supaya jemaat di Efesus pun juga mengerti hal yang sama. Kita coba lihat di ayat yang ke-8. Efesus 1 ayat yang ke-18, Efesus 1 ayat yang ke-18. Saya bacakan dari ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, di situ ada doa dari Rasul Paulus. Doanya apa? Sederhana. Doanya cuma minta satu. Kiranya Tuhan membukakan mata dari setiap jemaat di Efesus supaya semakin mengerti seberapa besar berkat yang sudah Allah berikan kepada mereka di dalam Kristus dan akan berikan kepada mereka di dalam Kristus. Dari sini kita bisa belajar hal yang penting sekali. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya rindu diberkati enggak? Rindu diberkatinya gimana? Sekarang ya. Kalau bisa ada berkat lagi begitu ya. Tapi dalam bagian ini kita boleh belajar, mungkin yang lebih kita perlu adalah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Yang lebih kita perlu adalah Tuhan membukakan mata rohani kita supaya kita bisa mengerti berkat apa yang sudah kita peroleh di dalam Kristus yang demikian banyak. Dan apa yang sudah kita peroleh di dalam Kristus dan yang akan dijanjikan ke depan kita akan memilikinya. Dari situ ketika kita boleh menyadari semua berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di dalam Kristus, wah kita gak akan henti-hentinya memuji Dia. Kita gak ada henti-hentinya bersyukur kepada Dia. Kita gak akan banyak mengeluh karena kita tahu semua berkat itu sudah tersedia dengan begitu limpahnya, dengan begitu banyak.